Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal durar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawmil mubarak insyaallah min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Misriyah. Wa sanata'allam fi hadzal yawm insyaallah mimma yata'allaqu min ahkamin nawazil wal qadaya al-mu'asirah. Ya, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan kontemporer yang mana biasanya permasalahan ini belum terjadi di zaman dahulu, tetapi sekarang ini sering terjadi ya karena adanya kecanggihan zaman dan perubahan zaman yang begitu pesat gitu ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, nikmat iman lahir dan batin, dan semoga Allah mudahkan setiap langkah kita, Allah lancarkan setiap hajat kita, dan Allah kabulkan setiap doa dan harapan kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-talqih as-sina'i fil insan, yaitu bagaimana hukumnya masih dalam pelajaran tentang melahirkan atau tentang perkembangan janin atau tentang an-nasab keturunan, yaitu at-talqih as-sina'i, yaitu pembuahan yang dilakukan atau secara buatan yang dilakukan tidak seperti mestinya atau tidak seperti biasanya ya, yaitu at-talqih as-sina'i yang sering disebut juga dengan proses bayi tabung ya, yang mana bayi tabung ini adalah pembuahan sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dilakukan di luar tubuh atau misalkan dilakukan di luar kebiasaan pada umumnya, yaitu bukan dengan cara bersetubuh, tapi nanti pembuahannya dilakukan di luar itu, atau ada yang disebut dengan tabung pembuahan, dan ada istilah medis lagi yang lebih berbeda bahasanya, tapi untuk memudahkan di sini ya, yang mana nanti setelah sperma dan sel telurnya ini tumbuh, baru dimasukkan kepada rahim si istrinya tersebut. Kemudian di sini ada pembahasannya, itu pertanyaannya, idza ukhidha maniyuz zauj wa laqahat bihi az-zaujah allati la tahmil bi syarti wujudi zawjaini ma'an. Ya, yang pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya melakukan bayi tabung yang mana spermanya dari suami tersebut dan sel telurnya dari istrinya tersebut ya. Itu boleh atau tidak? Itu seperti yang sudah pernah dibahas kemarin. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bayi tabung ini dilaksanakan dengan cara spermanya ini dari laki-laki atau dari suaminya tersebut, tetapi sel telur yang perempuan ini dari perempuan lain. Karena apa? Karena istrinya ini misalkan sel telurnya sedikit atau tidak bisa berkembang dan sebagainya. Kemudian setelah tumbuh dan berkembang, baru dimasukkan kepada rahim si istri suami yang melakukan proses bayi tabung tersebut. Cuma al-buaidah atau sel telurnya bukan daripada istrinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu tentang seberapa pentingnya menjaga keturunan atau hifdun nafas atau hifdun nasab di dalam agama Islam, dan seperti apa sebenarnya manusia itu atau keturunan itu harus dijaga, dan seberapa pentingnya penciptaan itu. Oleh jawab, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira.
Al-Furqan ayat 54, dan bahwa dialah yang menciptakan manusia dari setitik air, ya, yang menjadikan manusia atau menciptakan manusia dari setetes air, kemudian Allah jadikan juga manusia mempunyai keturunan, wasihran, dan juga adanya musyawarah pernikahan, wa kana rabbuka qadira. Ya, maka di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya nasab dan adanya pernikahan, dan di sini juga dan di dalam Al-Quran juga Allah telah membahas apa yang menjadi kehalalan dan apa yang menjadi keharaman, ya, dan apa yang menjadi hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam pernikahan atau nasab, atau ada juga mahram, gitu ya. Wa min ajli hadhil minna kana al-muhafadha ala nasab min al-maqasid ad-daruriyah allati istahdafatha ahkamu syariah al-islamiyah. Ya, jadi hifdun nasab di sini, atau menjaga keturunan atau menjaga tidak terputusnya nasab, ini merupakan salah satu daripada maqasid ad-daruriyah, atau adalah tujuan yang sangat penting di dalam syariah Islamiyah. Ya, waqala hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali, inna jalbal manfa'ah wa daf'ul mudarrah maqasidul khalqi wa salahul khalqi fi tahsili maqasidihim. Ya, bahwasannya menghasilkan manfaat dan mencegah kemudaratan itu merupakan tujuannya dari adanya penciptaan. Wasalahul khalqi, dan penciptaan yang baik itu adalah fi tahsili maqasidihim, adalah dalam menjaga tujuannya itu tetap tercapai. Nah, walakunna na'ni bil maslahah al muhafadhah ala maqsudi syar'i wa maqsudi syar'i min al khalqi khamsah. Ya, di sini kemudian maslahah dan adanya penjagaan itu merupakan tujuan daripada syariat. Dan apa saja sih maqasidus syariah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai daripada syariah, dan harus dijaga oleh setiap orang, itu ada 5. Yang pertama, an yafada alaihim dinahum, ya, setiap orang harus menjaga nama baik agamanya, dan atau harus menjaga agamanya, yaitu agama Islam. Wa anfusahum, setiap orang harus menjaga anfusahum, dirinya. Wa an yahfadha aqlahum, dan setiap orang juga harus menjaga kehormatan akalnya. Wa naslahum ini adalah nasab, ya, dan setiap orang juga harus menjaga nama baik keturunannya. Wa malahum, dan setiap orang juga harus menjaga hartanya. Faqulu ma yatadammanu hifdhu hadhil usul al-khamsah fahuwa maslahah. Jadi apapun yang berkaitan dengan menjaga al-usul al-khamsah, dasar-dasar yang 5 ini, maka itu disebut dengan maslahah. Ya, bisa difahami karena menjaga al-muhafadhah ala nasl, menjaga hubungan keturunan, itu juga Allah syariatkan dalam sebuah pernikahan, bahwa seorang dianjurkan untuk menikah dan tidak mendekati kepada zina. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda-tanda kebesarannya, ya, tanda-tanda kebesarannya bahwa Allah menciptakan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu berasa cenderung dan tenang, ya, ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan bagimu mawaddah, adanya rasa kasih dan adanya rasa sayang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, dan bahwasannya adanya hifdun nasl itu dengan pernikahan yang syar'i, bukan dengan cara zina, karena zina tidak diperbolehkan. Dzalika li annal walad thamratu zawj as-sahih. Jadi pernikahan yang sah itu yang menghasilkan kepada keturunan yang baik, ya, yang sya'ubaina abawahi
يبذلان في سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس. Amma waladu zina fa innahu 'ar li ummihi wa liqawmi. Karena kalau anak yang hasil hubungan zina itu akan membuat komunikasi atau hubungan sosial masyarakatnya juga akan mengganggu kepada anaknya, orang tuanya dan sebagainya. Maka diharuskan untuk melaksanakan pernikahan yang sah baru adanya keturunan. Ya, jadi di sini juga bisa kita petik kesimpulannya bahwa ketika at-talqih as-sinai ini dilaksanakan, maka seharusnya dari suami istri yang sah, bukan dari orang lain atau yang tidak berkaitan dengan suami istri tersebut. Ya, karena nanti yang akan menjaga keturunan yang dihasilkan ini adalah suami istri tersebut. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian dari pertanyaan yang tadi adalah lamma kana al-ahadbu al-asma min al-alaqati zawjiyah wa at-tawarud hifdul naw'in insani wa kan nasila al-adawiyah bin zini dat tadawafi aziza fi jazsin kullu minha adha hadha tawassul wa ihtilat huwa al-wasila al-asasiyah al-wahida li-ifda'i kulli minhuma. Ya, pada dasarnya keturunan itu dihasilkan karena adanya al-ikhtilat al-jasadiyah, adanya percampuran jasad antara dua orang, ya, antara laki-laki perempuan yang telah terikat dalam pernikahan yang sah. Kemudian terjadilah al-ikhtilat asy-syar'i atau ikhtilat al-jasadi. Itu merupakan satu-satunya cara yang menghasilkan keturunan, ya. Wabil wasilatil lati khalaqaha fi kulli minhuma la ya'dilu anha illa idza da'at da'iyah ka an yakunu. Nah, kemudian kalau misalkan disengaja pengen bayi tabung saja gitu kan supaya bisa mempunyai anak, padahal tidak ada masalah atau tidak pernah mencoba sekalipun, maka itu tidak boleh kan, kecuali misalkan salah satu pihak yang laki-laki atau perempuannya ada yang mempunyai marid, sakit dan sebagainya sehingga harus menggunakan bayi tabung, yang mana bayi tabungnya ini adalah sperma dari laki-laki yang menjadi suaminya dan sel telur dari perempuan yang menjadi istrinya secara sah. Itu yang dibolehkan, maka itu hukumnya jaza syar'an ijra'u hadza talqih. Fa idza nabata thabatan nasab takhrijan ala maqarrar al-fuqaha fi an-nuqul al-mutaqaddimah min wujub al-'iddah wa thubut an-nasab ala mastakhlat minni zawjaha fi mahalli tanasul minha. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalkan at-talqih atau pembuahannya ini dilakukan antara sperma suami dan sel telur wanita lain, kemudian setelah berkembang ditanamkan di rahim si istri dari suami tersebut, itu maka hukumnya tidak diperbolehkan atau muharram syar'an, karena nanti akan terjadinya ikhtilatul fil ansab, ya, dan kemudian juga tidak akan jelas nasabnya. Bisa difahami ya sampai di sini. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jadi diperbolehkannya apabila orang yang melakukan pernikahan secara syar'i melakukannya sendiri, yaitu antara sperma dan sel telur milik suami dan istri tersebut tanpa adanya rasa takut untuk tercampur dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, semoga bisa difahami dan jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ilmi ma syi'na fid dharain, amin. Dan jangan lupa untuk menulis ayat yang telah disampaikan tadi. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi'ilmi ma syi'na fid dharain, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.